Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 10 Nurnaleti dan juga ada teman saya Melda Mary dan Yolanda Sarabit. Saya akan mempresentasikan tugas kami yaitu tentang menghitung data curah hujan dengan dua metode yaitu metode resiprocal dan metode Markov. Pertama, kelengkapan data. Data hujan dikumpulkan dari lapangan oleh para petugas atau pengamat. Dari pembacaan di alat ukur, kemudian dipindahkan dalam catatan sementara atau langsung ke pemulung buku yang sudah disediakan. Dengan mengikuti prosedur tersebut dan juga karena sebab-sebab lain. Sering terjadi data hujan tidak terekam atau catatan sementara hilang atau rusak. Sehingga data hujan pada hari tertentu tidak diketahui. Hal tersebut berbeda bila memang pada hari tersebut tidak terjadi hujan. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa data tidak lengkap disebabkan oleh faktor manusia atau alat. Misal kesengajaan pengamat tidak mencatat data ataupun bila mencatat data yang diukur salah pengukurannya. Atau sebagian data yang telah terukur hilang dalam pengarsipan. Alat ukur hujan, AHU-HB, dan AHU-AHU rusak. Keadaan tersebut menyebabkan pada bagian-bagian tertentu dari data rujuk waktu terdapat data kosong dalam kurung missing record. Jika hal seperti ini telah terjadi, akan sangat merugikan dan hal inilah yang kadang-kadang digunakan sebagai salah satu alasan untuk tidak menggunakan data sistem tersebut secara keseluruhan dalam analitis tanpa disadari bahwa dengan kekurangannya jumlah sistem dalam analitis justru akan mengundang kesalahan lain. Untuk mengurangi kesulitan analitis karena data yang hilang tersebut, kemudian dicoba untuk dapat memperkirakan besaran data yang hilang tersebut dengan membandingkannya dengan menggunakan data stasiun lain di sekitarnya. Dalam hal ini, diandaikan bahwa sifat hujan di suatu stasiun sebanding dengan sifat hujan di sekitarnya. Secara umum, pengisian data hujan yang hilang dapat menggunakan dua cara, yaitu cara empirik terbagi menjadi A. Rata-rata aritmatik, B. Perbandingan normal, C. Reciprocal method, D. Kantor Cuaca Nasional USA. Kedua, cara stokastik terbagi menjadi metode bilangan acak dan metode Markov. Di dalam tugas ini digunakan dua metode, yaitu metode reciprocal sebagai perwakilan dari cara empirik dan metode Markov sebagai perwakilan cara stokastik. Metode resiprocal di dalam menentukan data hilang dengan metode resiprocal diperlukan stasiun pembanding, di mana diusahakan stasiun pembanding memiliki elevasi yang tidak jauh berbeda dari stasiun yang akan dikaji. Selain itu, diusahakan yang digunakan sebagai stasiun pembanding memiliki jarak yang tidak terlalu jauh dan memiliki data yang cukup lengkap. Kajian metode resiprocal dilakukan dengan persamaan. Rumus P1 sama dengan PA per dx kuadrat plus PB per dx B kuadrat plus PN per dx N kuadrat. 1 per dx A kuadrat plus 1 per dx B kuadrat plus PN per dx N kuadrat. Di mana PX hujan di stasiun X yang diperkirakan, PA hujan di stasiun pembanding A, PB hujan di stasiun pembanding B, DXA jarak antara stasiun A ke stasiun X, DXB jarak antara stasiun B ke stasiun X. Metode Markov berbeda dengan metode sebelumnya yang pengisian per bulan tergantung di mana yang hilang. Metode Markov pengisiannya harus menggunakan data acuan berupa data historik tahun sebelumnya yang lengkap. Menggunakan proses Markov adalah menggunakan model autoregresif tahunan. Model yang paling sederhana adalah model Markov yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Keterangan XI debit tahunan pada tahun ke T, XI min 1 debit tahunan pada tahun ke T min 1. X debit rata-rata tahunan dari pengamatan, S defisien standar dari pengamatan,
R koefisien Markov chain, T varian acak dari distribusi normal dengan rata-rata sama dengan 0 dan defisiensi standar sama dengan 1,0. Oke, sekian yang bisa saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Melda Mary. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Melda Mary. Saya dari kelompok 10. Analisa perhitungan terdapat dua metode. Yang pertama metode resiprokal dan metode Markov. Untuk metode resiprokal, contoh perhitungan untuk mencari data hujan yang hilang pada stasiun 4 pada bulan Januari 1990. Tentukan dx atau jarak antar stasiun 4 ke 2 dan 4 ke 6. Untuk dxa 2,75 km dan dxb 2,65 km. P3 sama dengan buka kurung 30 per 7,5625 ditambah 30 per 7,0225 dibagi 1 per 7,5625 ditambah 1 per 7,0225 sama dengan 30. Untuk hasil P3 dijumlahkan dengan nilai 4 sehingga didapat hasil P3 sama dengan 43. Untuk metode Markov, contoh perhitungan data tahun 1998 pada stasiun B dengan cara kerja seperti berikut. Urutkan data curah hujan dari Januari 1998 hingga Desember 1998. Hitung koefisien kolerasi Markov-Chain dengan persamaan sebagai. Selanjutnya, perhitungan dilakukan menggunakan tabel dengan keterangan berikut agar lebih mudah. Kolom 2 adalah data curah hujan acuan atau data curah hujan tahun sebelumnya. Untuk nilai kolom 2 ini tidak boleh ada data yang kosong agar perhitungan dapat berjalan dengan baik. Kolom 3 dan 4 adalah data hujan yang telah dikurangi. Untuk kolom 3, hujan pada bulan terakhir dikosongkan, sedangkan pada kolom 4, hujan pada bulan awal dikosongkan dengan tujuan untuk perimbangan interaksi. Kolom 5 baris pertama, nilai kolom 3 1 buka kurung sigma kolom 3 dibagi dengan jumlah data pada kolom 3 yaitu 11. Baris 2, nilai kolom 3 baris 2 buka kurung sigma kolom 3 dibagi dengan jumlah data pada kolom 3 dan seterusnya. Kolom 6 adalah nilai kuadrat dari kolom 5. Kolom 7 baris 1 nilai kolom 3 baris 1 kali nilai pada kolom 4 baris kedua. Baris kedua nilai kolom 3 baris 2 kali nilai pada kolom 4 baris kedua dan seterusnya. Dan ini hasil pengisian data hujan maksimum satu harian yang hilang dengan metode Markov. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Yolanda Tarabit. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Yolanda Tarabit dari kelompok 10. Saya akan melanjutkan presentasi mencari nilai curah hujan. Saya akan melanjutkan dari teman-teman saya yang sudah menyampaikan pada sebelumnya. Ini saya melanjutkan menentukan nilai curah hujan yang hilang, X sintetik dengan persamaan. Jadi teman-teman, untuk mencari nilai curah hujan itu ada rumusnya teman-teman. Jadi kita kemarin mencari nilai-nilai itu dengan rumus sebagai berikut. XI sama dengan X ditambah R SI per SI min 1 dalam kurung XI dikurang 1 dikurang 1
dikurang XI dikurang 1 tutup kurung ditambah dengan saya perbesar ya teman-teman, ditambah TIJ dalam kurung S1 tutup kurung buka kurung 1 dikurang R pangkat 2 tutup kurung pangkat 1/2. Begitu teman-teman untuk mencari menentukan curah hujan yang hilang. Terus teman-teman, ini ada keterangan yang harus kita pahami, yaitu X1 XI, yaitu artinya curah hujan tahunan pada tahun yang dicari. X yaitu curah hujan rata-rata tahunan dari pengamatan. S yaitu deviasi standar dari pengamatan. R yaitu koefisien Markov chain. T itu variat acak dari distribusi normal dengan rata-rata sama dengan 0 dan deviasi standar sama dengan 1,0. Dengan memasukkan data persamaan tersebut didapatkan curah hujan bulan Januari 1998. Itu teman-teman ada di sini dia menerapkan rumusnya juga teman-teman untuk Markov, untuk mencari Markov. Saya perbesar teman-teman biar jelas. Jadi rumus untuk mencari Markov teman-teman yaitu XI sama dengan 76,89 ditambah tutup kurung minus 0,10 tutup kurung 14,34 per 14,97 buka kurung 77,12 dikurang 75,88 tutup kurung ditambah 0,19 buka kurung 14,34 tutup kurung buka kurung lagi 1 minus buka kurung lagi minus 0,10 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung lagi pangkat 1/2 minus 78,58 mm. Kemudian lakukanlah hal yang sama pada bulan dan tahun selanjutnya teman-teman. Terus berurutan teman-teman, dari atas kita mencarinya sampai di bawah dengan cara rumus yang telah saya sebutkan tadi teman-teman. Oke, berikutnya hasil perhitungan. Berikut ini adalah data curah hujan. Maaf teman-teman, kita perbesar. Berikut ini adalah data curah hujan maksimum satu harian di tiap-tiap stasiun dan hasil penghasilan data curah hujan yang hilang dengan metode Rekportal dan metode Markov teman-teman. Lanjut. Di sini teman-teman kita sudah mengisi data-data curah hujan menggunakan metode resiprokal stasiun 2, dan di sini juga ada stasiun 4-nya, dan di sini juga ada stasiun 6-nya. Jadi kita mencari data-data ini kemarin, mencari di buku-buku yang kita ketahui dan mencari sebagian di Google data-data curah hujannya. Jadi yang tanda-tanda merah ini teman-teman, kemarin kita karena kebetulan kita ini kelompoknya itu kelompok 10, jadi tanda-tanda yang dimerahkan ini teman-teman kita tambahkan dengan 10 teman-teman, biar dia agak berbeda dengan kelompok yang lain teman-teman, nilainya biar nggak sama. Begitu teman-teman. Dan mencari metode resiprokal stasiun ini teman-teman,
dengan rumus yang telah saya sampaikan tadi. Seperti ini rumusnya teman-teman ya. Ini teman-teman. Oke, nampak teman-teman? Itu teman-teman, kita mencari data curah hujan yang hilang memakai rumus ini. Dan ini hasil yang sudah kami cari teman-teman, yang sudah kami hitung menggunakan Excel dan memasukkan rumusnya. Kita lanjut teman-teman di hitungan Markov. Nah, di sini ada stasiun 2 Markov teman-teman. Dan juga ada stasiun 4 Markov dan juga ada stasiun 6 Markov teman-teman. Tanda-tanda yang merah ini teman-teman kemarin ya kita cari juga teman-teman menggunakan rumus yang sudah saya sampaikan tadi teman-teman. Menggunakan rumus yang ini teman-teman, Markov. Sebentar, ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Sekarang kita lanjut di sini teman-teman. Keempat, presentasi error. Ini mau kita perjelas dulu teman-teman. Nilai presentasi error didapat dari hasil perhitungan metode empirik terhadap data asli dan metode stokastik terhadap data asli. Metode dengan presentasi error terkecil adalah metode terpilih, sehingga data yang digunakan berdasarkan metode tersebut. Yang ada teman-teman, analisa presentasi error. Sebagai contoh adalah mencari presentasi error data hujan yang hilang pada stasiun 2 bulan Januari tahun 1997. Langkah perhitungan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu teman-teman yang perlu kita ketahui untuk mencarinya, kita harus mengumpulkan data historik yang dikaji. Yang kedua, kita harus mencari data dalam setahun, tidak ada data yang kosong atau tidak memiliki kekosongan data yang paling sedikit teman-teman. Kemudian hilangkan data hujan yang ada pada tahun tersebut. Yang ketiga, cari data yang dihilangkan tersebut dengan cara perbandingan normal. Yang keempat, masukkan nilai data historik dan data sintaktik ke dalam persamaan teman-teman. Jadi begini rumusnya teman-teman. Presentasi error. Kita masukkan dulu data sintetik, kita kurangi dengan data historik, kita bagi dengan data historik, terus kita kalikan dengan 100% teman-teman. Contohnya begini teman-teman. Bentar, kita lanjut. Nah begini teman-teman, contohnya bisa teman-teman lihat. Contoh perhitungan bulan Januari tahun 1997 dengan perbandingan normal, yaitu data historiknya di sini teman-teman kita pakai 38 dan data sintetiknya 61,13. Jadi cara mencarinya teman-teman, 61,13 dikurang dengan 38 per 38 per ini dibagi ya teman-teman, per, terus kita kalikan presentasi error. Presentasi error itu 100% teman-teman, dan tentukan hasilnya di sini. Kemudian teman-teman kita ulangi terus cara di atas untuk memperoleh presentasi error data hujan pada bulan, tahun, dan stasiun yang lain teman-teman. Kita ulang untuk mencarinya teman-teman, terus kita mengulangnya untuk mencari data itu. Kita mengikuti petunjuk atau rumus yang sudah tertera teman-teman, sehinggalah kita menghasilkan hasil perhitungan teman-teman. Di sini kita sudah juga mencari teman-teman, mencari hasil data-data errornya metode Respurskat stasiun 2 teman-teman, hasil perhitungan. Di sini teman-teman sudah jelas. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November di tahun 1997 di stasiun 2, ada juga stasiun 4, stasiun 6 teman-teman, dan Markov stasiun 4 juga ada teman-teman.
Nah, saya untuk mengingatkan lagi teman-teman, cara untuk mencari ini, hasil perhitungannya teman-teman, kita melihat rumus yang ada di sini teman-teman. Ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman, presentasi kami hanya di sini. Sekira ada kata-kata dan penjelasan yang kurang enak dan kurang berkenan, kami meminta maaf karena kita di sini sama-sama belajar. Kami mempresentasikan apa yang kami bisa.